izin Allah. Kenapa? Karena Allah yang menguasai segala-galanya. Yang mau mencelakakan kita juga makhluk Allah. Anjing. Anjing ciptaan siapa? Betul? Ya siapa yang bikin anjing? Robot aja susah kita tuh bikinnya. Anjing ciptaan Allah. Kita sering kepada anjing, tidak takut kepada yang menciptakan anjing. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Adanya tuh. Tiba-tiba lari ya. Sambil dia, Allah, kenapa kok saya dikejar? Mungkin saya kurang olahraga ya. Pas baru pulang dari Korea ke Indonesia dikejar anjing. Tiba-tiba anjing menggigit. Ya Allah, kenapa engkau biarkan anjing menggigit? Tidak mungkin ada perbuatan Allah sia-sia. Doa sudah, tetap digigit. Dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit opname, tiba-tiba ada perawat. Mas, saya lihat Mas tuh orangnya sabar sekali. Saya terkenal kesabaran Mas. Masa Mas digigit anjing tidak membalas? Dari sana dapat jodoh, berterima kasih tuh kepada anjing. Anjing, terima kasih. Engkau yang menjadi jalan. Benar. Takdir Allah banyak jalannya. Di sini minta jodoh, di sana diberi jodoh, caranya banyak. Tapi minta kepada Allah, gampang diberi yang terbaik. Tapi jangan anjing, Sudah tidak perlu pulang dari sini nyari-nyari anjing. Nah, saudaraku sekalian, belum waktunya. Jam 2 jamnya sholat enggak nih hadirin? Nah hadirin, makanya mulai sekarang tolong harus mulai sadari bahwa tidak ada nikmat yang bisa datang dengan izin Allah, dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kita kecuali izin Allah. Enggak ada. Kita bisa buktikan di sini, ya. Makanya kalau kita apa-apa punya keinginan, dekati saja yang punya segalanya. Kalau mau jodoh, tinggal minta, ya Allah, Engkau ciptakan saya di manusia normal, di wanita sering kunang-kunang. Kemana ini ya Allah? Saya takut dosa, nanti malah jadi kena laknat dari musuh umur-umur. Saya begini, nanti saya punya keturunan juga teraniaya. Tolong sholat 2 rakaat ya Allah, beri jalan keluar. Yang belum kuat, yang punya jodoh, banyak saum, nanti dihibur lewat bisa itu. Tapi kalau memang Allah akan diberi jalan, akan ada jalannya, karena semua makhluk milik Allah. Sayang kita jarang milik Allah, betul kan? Nah, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, semua nikmat hanya akan dengan izin dan musibah juga bisa menimpa izin. Kita nggak bisa mati kalau nggak diizinkan Allah. Yang bunuh diri nggak diizinkan nggak mati-mati, pakai pisau, mana uang, gagal di opname, bayar lagi. Ada minum obat serangga, mual, muntah, gagal lagi. Dia ke sumur, naik lagi. Karena mau lutut benyut aja. Akhirnya itu di rel kereta api, dan dia bangun aja karena relnya banyak. Jadi bingung dia milih rel yang mana. Begitulah kalau belum waktunya mati ya. Maka jangan bunuh diri ya. Jauh-jauh ke sini bunuh diri. Enggak, semua masalah akan ada jalan keluarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita harus tahu bahwa Allah lah yang menguasai diri kita. Kalau ini punya kita, kalau diri ini punya kita, ya jangan tua. Nggak bisa, kita akan tua. Nanti Allah akan uji, walanabluwannakum bisyai'in. Nanti akan ada dalam hidup kita tuh sesuatu yang menegangkan, mencekam, takut. Akan ada diuji. Akan ada saat kekurangan makanan, serba susah. Akan ada saatnya kekurangan harta dibuka. Nanti banyak aja urusan di Indonesia yang perlulah. Ibu sakit, kita habis-habisan terus. Tapi Allah menjanjikan,
wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu cirinya ketika ditimpa apapun, saya ini milik Allah dan saya kembali kepada Allah. Dua cirinya, tidak merasa memiliki dan tidak punya tempat penggantungan selain Allah. Ingat rumus tukang parkir? Tukang parkir banyak mobil, tidak pernah sombong. Mobil ganti-ganti enggak takabur. Mobil diambil sampai habis hati. Apa sebabnya? Ya, tidak merasa memiliki, cuman titipan. Biasa aja lah hidup ini. Tubuh ini bukan milik kita. Harta bukan milik kita, akan ada saatnya diambil. Nih kacamata nih, ini akan ada saatnya pecah nih. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya kerja di toko kacamata. Ya kalau nggak ada yang rusak, tukang kacamata nggak makan. Ya, naik motor, ban meletus, udah pasti rezeki tukang tambal ban. Nggak meletus, bibir meletus. Sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana nih kacamata kok rusak? Ya sudah, rezeki tukang kacamata. Relax aja, itu tenang. Maka gunakanlah rumus tukang parkir tadi, bahwa semuanya hanyalah milik Allah. Kalau kita punya sesuatu, nggak usah sombong. Punya otot, nggak usah sombong. Bikin aja bisul asli. Apa susahnya? Saudara petontong petenteng, udah kasih aja bakteri disentri, mencret aja, walaupun otot kawat balung besi, mencret diare terus kan nggak lucu. Iya kan? Makanya semuanya milik Allah. Kalau punya jangan sombong. Orang yang sombong itu tidak pernah bahagia. Kalau sedikit bagaimana? Katanya rumah kamu di Indonesia rumahnya sederhana banget ya, di gang sempit. Biarin, istana milik Allah, rumah sederhana milik Allah. Buat saya mah yang penting halal. Kamu nggak malu punya sesuatu yang sederhana? Kenapa malu? Enak tahu sederhana tuh, susah sombongnya. Iya kan? Makin bagus kan makin pamer. Coba saudara punya gelang, kalau wanita punya gelang mahal, nanti gini terus ya, bagaimana? Kalau ya lelaki yang punya jam mahal, tolong jam berapa ya? Padahal kecepatannya sama, yang 12 juta dengan yang 20.000 juga. Tapi kita kadang jadi sombong. Makanya kalau sederhana itu enak, nggak diminatin maling. Coba maling ke rumah yang sederhana, prihatin dia. Mungkin sedekah dia di sana. Adanya jangan sombong, karena semuanya milik Allah. Sedikitnya jangan minder, karena itu juga milik Allah. Kan tadi waktu saya jalan ke sini ada yang nyeletuk, kok Hakim di TV gede ya? Biarin, segede gini juga milik Allah. Betul tidak? Makanya kalau dihina, kamu itu hidungnya pesek banget, biarin, yang penting ada lubangnya, kan begitu. Bikinan Allah enak. Adanya jangan sombong, karena semua milik Allah. Sedikitnya jangan minder, karena juga milik Allah. Nggak usah kita minder, berani just the way you are. Dan lihat orang lain, jangan iri. Tiap orang itu ada takdirnya masing-masing. Kayak kaki nomor beda-beda, kenapa harus iri kepada kaki lain? Kita nomor 38, teman coba pakai selop nomor 4, sepatu nomor 42, nggak lucu. Udah, jangan capek milik orang lain, karena orang lain juga adalah milik Allah. Kalau orang dengki itu cirinya dua, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Orang naik pangkat, kita naik tensi. Sudahlah, capek mikirin rezeki orang lain juga milik